Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokem, podcast Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Boleh tepuk tangan. Apa kabar semuanya para sobat Pokem? Nah, ini dia para netizen yang budiman, yang mulia netizen, yang mulia. Para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya bisa hadir lagi hari ini. Tentunya kita akan memberikan sesuatu yang luar biasa, memberikan informasi, memberikan bentuk edukasi ataupun mungkin literasi buat Anda semua yang pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol panjang lebar. Dengan siapa? Ngobrolin apa? Tentunya nanti ya, sabar dulu, tahan dulu, jangan terlalu bernafsu banget. Ya. Ya tentunya di kesempatan kali ini sebelum kita memulai, saya memohon gitu ya kepada netizen, pada sobat Pokem, para pemirsa dimanapun Anda berada untuk subscribe channel YouTube kita. Terus juga jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share ya. Mungkin yang pernah saya katakan, sering banget saya katakan bahwasanya pada saat Anda men-share sesuatu informasi yang bagus, yang baik ya, yang bermanfaat untuk orang banyak, itu menjadi menjadi ibadah buat Anda tentunya. Dan selama informasi itu terus digunakan, terus terus di-share kembali oleh orang-orang lain, itu akan menjadi amal jariah juga mungkin untuk Anda. Oh, luar biasa kan? Hal yang kecil tapi mungkin bagi Anda apalah gitu ya. Tapi mungkin nilai ibadahnya besar. Kita nggak tahu. Nilai ibadah itu kadang-kadang perbuatan kecil pun di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu wa taala nilainya besar gitu ya. Jadi lakukanlah hal sebaik apapun, sekecil apapun yang bermanfaat untuk orang banyak. Oh ide. Ini ya. Oke. Kalau kita ngomongin hal-hal yang baik, sesuatu yang baik itu terkadang memang ada timbul dari hati nurani kita. Sesuatu yang baik juga kadang-kadang ada yang memang kita ketahui, atau seperti yang ilmu yang kita dapatkan, sesuatu yang baik itu ada dapat dari orang lain. Nah, salah satunya yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini, orang yang luar biasa tentunya. Memberikan memberikan banyak sekali ilmu kepada orang banyak. Kalau ngomongin kebaikannya kayaknya banyak banget, karena dia men-share ilmu gitu ya, berbagi ilmu, terus juga tentunya bermanfaat, membuat orang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Siapa dia orangnya? Guestar kita pada kesempatan kali ini, dia adalah seorang penyuluh agama. Nah, dia sering banget gitu ya, berbagi ilmu ya kepada masyarakat, terus juga tentunya sangat bermanfaat ilmu yang dia bagikan. Langsung saja saya panggilnya Pak Banjir. Nah, namanya itu Bajuri gitu ya, tapi panggilan akrabnya Pak Banjir. Oke, selamat datang Pak Banjir. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di Pokem, podcast Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Tentunya di kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak ya, berbagi ilmu, terus juga mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Baik, sebelum kita ngobrol panjang lebar, boleh sedikit aja nih memperkenalkan diri nih kepada sobat Pokem, para netizen yang ada di rumah ataupun di mana lah gitu ya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pokem, Berkas Kemenak Kabupaten Merangin. Oke. Nama saya Bajuri, bertugas sebagai penyuluh agama fungsional Kecamatan Bangko. Oke. Jadi bertugas di Kecamatan Ibu Kota. Oh, iya. Tugas kita sebagai penyuluh paling tidak menyakup 4 perkara. Oke. 4 hal, yaitu pertama, tugasnya sebagai informatif selaku ASN Kementerian Agama yang memberikan informasi tentang hal-hal pembangunan berkaitan di bidang keagamaan. Oke. Yang kedua, penyuluh agama itu berfungsi sebagai edukatif. Edukatif ya. Penyuluh itu sebagai pemberi pendidikan kepada tengah masyarakat. Oke. Dan terkhusus penyuluh ini pendidikan yang diberikan kepada lembaga-lembaga non formal, majelis taklim, TPA, binaan-binaan khusus seperti lembaga pemasyarakatan. Oke. Kemudian penyuluh juga berfungsi sebagai konsultatif. Jadi konsultan lah ya. Jadi konsultan biasa. Oke. Pak Bajir. Jadi Iya, penyuluh ini
salah satu peran utamanya adalah konsultatif, melayani masyarakat yang berkonsultasi, baik masalah yang bersifatnya khusus seperti masalah keagamaan Oke. maupun masalah-masalah yang umum yang bisa kita beri pencerahan terhadap masyarakat. Mungkin bisa juga masalah pribadi kali ya. Oh bisa. Kadang-kadang kan orang punya masalah pribadi ya sangat berat mungkin, apalagi terkait masalah agama gitu ya. Sering banget gitu. sangat sering kita melayani konsultasi yang bersifatnya personal, yang tertutup untuk diketahui oleh orang Iya, lain, betul. yang bersifatnya privasi. Betul. Dan kita siap melayani itu karena itu adalah salah satu fungsi dan tugas pokok kita. Oh iya. Kemudian yang keempat, tugasnya adalah advokatif, pembelaan-pembelaan atau bantuan hukum yang kita berikan kepada binaan-binaan kita yang terjadi permasalahan di dalam kehidupan mereka. Iya, ya, kalau ngomongin permasalahan hidup kayaknya selama kita masih hidup ya banyak permasalahan. Bukan permasalahan menjadi masalahnya sebenarnya. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi masalah itu dengan baik, Betul, ya. betul, Bapak. Apalagi kita kadang-kadang namanya orang ya banyak masalah gitu ya, bisa frustasi dan segala macamnya. Di sinilah mungkin fungsi dari penyuluh itu membuat seseorang menjadi lebih tenang menghadapi masalah gitu ya. Terus juga apa ya, intinya kehidupan ini ya seperti itulah gitu. Ada saatnya memang kita harus ada masalah, ada saatnya kita senang gitu ya. Baik, tadi udah panjang juga nih kayak memperkenalkan diri, tapi sekaligus apa ya, menyebutkan, memaparkan tugas dan fungsi. Nah, sedikit aja. Kadang-kadang masyarakat umum ini tidak tahu atau nggak tahu nih. Menurut informasi yang saya dapatkan, penyuluh itu kalau di masyarakat umum mengatakannya bahwanya penceramah. Nah, beda penceramah dengan penyuluh ini apa nih, Pak? Kalau penceramah kita memberi dakwah, dai kepada tengah masyarakat. Tapi penyuluh lebih daripada itu. Lebih daripada itu Ada ya. informasi tugas sebagai informatif, konsultatif yang mungkin lebih daripada itu. Iya. Dan sifat kerja di penyuluh kadang-kadang ini 24 jam. Nah, ini dia nih. 24 jam gitu. Jam kerjanya ini kayaknya nggak ada ini terjadwal gitu ya. Ya. Apabila diminta harus siap. Oke, siap. Itu dia ya, harus siap. Nah, selama memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat ataupun majelis taklim ataupun dimanapun lah, seorang penyuluh ya selaku Pak Banjir ini seorang penyuluh yang luar biasa dan pengalamannya yang banyak banget. Boleh cerita sedikit, mungkin ada pengalaman unik, menarik, mungkin ada yang lucu atau mungkin ya cukup sedih gitu ya. Boleh? Sangat banyak pengalaman dalam penyuluh ini. Kita kasih gambaran contoh, kita penyuluhan di lapas. Iya. Walaupun bukan sifatnya personal, kepenyuluhan dilakukan secara kerjasama, MOU antara Kementerian Agama dengan lapas. Kemudian dikoordinir, kalau dulu dikoordinir oleh Pokjalu, kelompok kerja penyuluh. Kelompok Jalu Kabupaten Merangin itu pernah menghatamkan Al-Quran di LP sebelum COVID. Di LP Bangkok, lapas kelas 2 Bangkok itu 100 lebih orang dari yang non buta aksara Al-Quran. Luar itu biasa. memang rasanya seperti apa gitu. Iya. Saya merinding nih. Kalau saya di lapas itu pernah 3 kali mensyahadatkan orang yang mungkin dia tertarik dengan dakwah-dakwah kita. Pernah mensyahadatkan orang di LP seperti 3 kali. Nah, alhamdulillah. Kemudian saya juga salah satu fokus binaan saya itu para mu'alaf yang berada di wilayah Kecamatan Bangkok. Ada satu desa di wilayah Kecamatan Bangkok itu yang lebih hampir 20-an mu'alafnya. Nah, dan itu kita coba jalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kita cari dan alhamdulillah, dan mu'alaf itu tidak ada paksaan dan mereka memang Kemauan mereka sendiri. Kemauan mereka. Ada yang anak kecil menginspirasi orang tuanya. Jadi kisah mu'alaf itu anaknya ke masjid terus gitu, main dengan kawannya. Akhirnya satu keluarga dia. Jadi dia datang ke kantor KUA, konsultasi, saya kasih gambaran,
tidak ada Pemaksaan. pemaksaan dalam agama, la ikraha fiddin, kemudian sesenggambaran. Islam ini sejatinya adalah terikat dengan peraturan dan kaidah-kaidah, ada ibadah yang mengikatnya, mungkin berbeda dengan agama yang lain. Tapi mereka satu keluarga malah lebih yakin, dan itu mengharukan haru birunya pendakwah itu penyuluh ini. Di situ ya momen-momennya yang kayak gitu tuh ya luar biasa. Tapi kalau penyuluh Merangin hari ini masih punya program penyuluh Go to School. Apa itu? Penyuluh memberikan penyuluhan, berdakwah, berdai itu Ke sekolah-sekolah? sekolah-sekolah. Oh itu ya. Dan alhamdulillah itu diinisiasi sekitar tahun 2015, dan masih beberapa kecamatan itu masih berjalan sampai hari ini. Dan untuk menyukseskan itu, Pegaluh bekerja sama dengan stakeholder yang terkait Ya. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya. Dari sekian banyak pemaparan tugas penyuluh tadi, dari cerita unik, mengharukan ya. Saya dengar aja terharu, apalagi pada posisi berada di sana mungkin ya, luar biasa tentunya. Nah, tantangan dari seorang penyuluh agama, boleh cerita nih? Tantangan Ya, pertama, tantangan. Coba. Medannya ya. Medan. Kalau pernah ada penolakan gitu. Sekarang kan kadang-kadang ada yang mengaku aliran ini kadang-kadang kan gitu. Di masyarakat kita nggak tahu nih. Alhamdulillah kita tidak pernah ditolak, karena kita pendekatannya personal approach-nya persuasif. Jadi persuasif, kita datang dengan tidak dengan kekerasan, dengan tidak, kita menghadirkan wajah Kementerian Agama yang welcome terhadap segala golongan, menghadirkan penyuluhan yang moderat, yang wasatan, yang tengah-tengah. Jadi kalau kita mampu menghadirkan itu dengan baik, insya Allah kita tidak pernah ditolak. Iya, tentunya niat kita baik, nah, insya Allah diterima dengan baik juga tentunya ya. Kadang-kadang kita nggak tahu situasi di masyarakat, ya kan. Kadang-kadang namanya masyarakat ada juga yang pro dan kontra. Dia merasa alirannya nggak sejalan lah, gitu kan. Apa yang dianut di suatu masyarakat itu kadang-kadang tidak tidak merasa tidak sejalan dengan apa yang mereka jalankan. Mungkin seperti itu. Banyak kejadian, apalagi di Indonesia, beragam mungkin bisa dikatakan banyak kejadian-kejadian yang bisa kita lihat, mungkin netizen juga pada tahu gitu ya. Mungkin salah satu yang hal menjadi tantangan dari penyuluh agama, hal yang seperti itu. Tapi alhamdulillah di Merangin sendiri semua masyarakatnya menerima penyuluh agama dengan baik ya, karena memang kita diniatkan dengan baik. Bukan berarti penyuluh agama itu yang pada saat ada pro dan kontra tidak berniat baik, semuanya pasti ada niat baiknya tentunya. Baik. Nah, tadi sudah tentunya penyuluh sangat sangat dibutuhkan ataupun sangat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, kalau kita ngomongin penyuluh juga tadi hubungannya dengan masyarakat. Kalau hubungannya dengan pemerintah nih, nah gimana nih? Penyuluh adalah perpanjangan tangan, ujung tombak daripada Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat. Penyuluh itu berfungsi sebagai ujung tombak, penyambung lisan, penyambung lidah daripada penjelasan program kerjanya yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Saya kasih contoh sekarang ini. Salah satu konsen dari Kementerian Agama adalah memerangi judi online. Dan pada posisi itu penyuluh harus tegak lurus dengan Kementerian Agama. Harus siap menjadi orang yang berada di garis depan untuk melakukan itu dengan segala macam cara, dengan segala memberantas juga metodologinya untuk terkait dengan judi online ini. Ini salah satu misalnya. Salah satu ya contoh ya. Baik. Tentunya banyak lagi contoh-contoh lain. Banyak lagi contoh. Iya. Nah, penyuluh juga seperti yang kita ketahui bahwasanya kan lebih metode face to face. Face to face. Iya kan, mendatangi terus juga memberikan penyuluhan dan segala macam. Nah, kalau kita ngomongin di era digitalisasi memang ilmu teknologi ini sangat berkembang ya. Kalau dulu memang kita harus mendatangi seseorang, apalagi penyuluh juga kan di tempat yang jauh dan segala macam. Di era digitalisasi tentunya penyuluh juga punya ide secara digital ya. Nah, boleh cerita sedikit nih, Pak Banjir, di era digitalisasi ini peran seorang penyuluh nih. Ya, pertama peran seorang penyuluh harus mampu memberikan
wajah agama yang baik di tengah masyarakat. Ini yang perlu kita kan. Jadi wajah agama itu adalah bagaimana kita menampilkan persepsi-persepsi yang baik. Pada hari ini di tengah digitalisasi media sekarang ini, di mana ruang dan jarak itu tidak berbatas lagi. Betul. Pada saat itu sejatinya penyuluh harus bisa menjadi penengah, memberikan informasi-informasi yang valid di tengah masyarakat, sehingga masyarakat bisa memfilter di mana informasi itu yang betul dan informasi yang dan informasi yang tidak berdasar. Dan ini merupakan salah satu tupoksi penyuluh yang di ranah media sosial hari ini. Apalagi di tengah gempuran-gempuran media asing, di tengah diiringi dengan subkultur lah, subkultur, kemudian informasi yang tidak valid atau hoax. Pada saat ini penyuluh harus bisa berdiri pada posisi yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Oke, tentunya seperti itu. Dan juga mungkin di era digitalisasi mungkin dengan cara online ya bisa membuat media sosial atau akun YouTube dan segala macamnya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat bisa kapanpun melihat gitu ya. Mungkin ada masyarakat yang tidak bisa secara langsung didatangi atau seperti apa, jadi mereka bisa mengakses secara digital. Oke. Kalau ngomongin di era digital juga, tadi sudah sedikit disinggung bahwasanya era digital ini banyak dampak positif dan negatif. Nah ya, kalau salah satu dampak negatif yaitu judi online. Marak sekali sekarang judi online. Akibat judi online ini bukan main-main ya. Rumah tangga terpecah belah, terus juga perekonomian, terus juga sampai ada yang mohon maaf itu bisa dipidana. Nah ini peran penyuluh nih dalam judi online ini yang marak banget.